warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Novianti, Ibu guru muda dari kampus CIN Kota Parepare. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sempat diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran online. Dan Ibu di sini akan membahas sedikit tentang konflik dalam kehidupan sosial. Baik, Ibu akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konflik. Di sini, pengertian konflik itu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan kelompok, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Sini adik-adik bisa melihat contoh, adik-adik bisa melihat pengertian konflik. Dan Ibu lanjut contoh konflik ya. Di sini Ibu memberikan 3 contoh konflik. Yang pertama ada konflik antar anggota atau kelompok, dan yang kedua konflik antar kelompok, dan yang ketiga konflik antar individu. Adik-adik bisa membedakan kan yang mana konflik antar kelompok dengan anggotanya dengan kelompok, konflik antar kelompok, dan konflik antar individu. Baik, Ibu lanjut. Faktor-faktor penyebab konflik. Di sini, faktor penyebab konflik sosial itu terbagi 4. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Ibu memberikan contoh ya. Perbedaan individu seperti perbedaan pendapat kepada seseorang dan perbedaan selera. Itu contoh perbedaan individu. Dan yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan seperti perbedaan suku, ras, dan agama. Dan yang ketiga itu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itu seperti suatu hal yang menguntungkan satu pihak lain dan merugikan pihak lainnya. Contohnya seperti seseorang yang menggusur lahan pertanian untuk pembangunan namun merugikan bagi pihak petani. Bisa dipahami kan? Dan yang terakhir di sini perubahan nilai yang cepat. Perubahan nilai yang cepat itu menimbulkan konflik karena tidak semua dari masyarakat tidak dapat langsung menerima perubahan yang dilakukan. Contohnya, dalam suatu sekolah diberlakukan peraturan baru seperti zonasi yang kemarin diberlakukan karena tidak semua dari masyarakat dapat menerima peraturan tersebut. Bisa dipahami kan? Baik, Ibu lanjut. Yang ketiga ya. Ketiga di sini kita membahas tentang akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, dan yang kedua retaknya hubungan antar individu atau kelompok seperti pertentangan antara pihak yang berkuasa dengan pihak oposisi, konflik antar tokoh Golkar dengan tokoh Perjuangan dan sebagainya. Konflik ini bila tidak sengaja diatasi dapat mengganggu jalannya roda pemerintah dalam proses pembangunan. Dan yang ketiga di sini terjadinya perubahan kepribadian per individu. Contohnya itu selalu ikut campur dengan urusan orang lain. Dan yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Seperti terjadinya pemberontakan, terjadinya bencana alam yang menggugat harta benda bahkan nyawa seseorang, dan
pembunuhan menjadi oknum pencurian. Dan yang terakhir di sini terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Baik, Ibu lanjut ya. Cara menangani konflik. Di sini ada 5 cara menangani konflik. Yang pertama itu menghindar. Dan yang kedua memaksakan kehendak, dan yang ketiga menyesuaikan kepala dingin, dan yang keempat itu tawar-menawar, dan yang kelima kooperasi. Baiklah, adik-adik, jika ada yang tidak dimengerti dan tidak dipahami, tolong dikoreksi ya, atau silahkan bertanya kepada ibu. Dan ibu sedikit memberikan tugas, yaitu buatlah satu cerita singkat tentang konflik sosial yang pernah kamu alami. Ya, itulah tadi sedikit materi tentang ibu mengenai konflik dalam kehidupan masyarakat. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.